Salah satu skill yang paling utama dan penting banget untuk dimiliki oleh setiap orang, terutama Anda, apalagi Anda sudah mengklik video ini dan Anda memutuskan untuk menyimaknya, adalah skill berkomunikasi. Betapa pentingnya skill komunikasi ini, apapun profesinya, apapun latar belakangnya, ternyata ini sangat penting banget. Apalagi Anda seorang pejabat, pengusaha, atau Anda yang senang sekali tampil untuk meyakinkan, terutama buat para negosiator, para pedagang, ya tentu ini penting banget. Maka teman-teman semua, ilmu ini, tips ini akan saya share untuk Anda spesial. Apalagi saya sudah membuat playlist khusus untuk Anda yang ingin bisa lebih percaya diri saat tampil, saat bernegosiasi, apalagi dalam public speaking, maka saya sudah siapkan satu playlist untuk Anda. Boleh cek di atas ini. Nah, untuk itu, video ini saya persembahkan untuk Anda. Kita simak sampai tuntas ya. Video ini dipersembahkan oleh Haramain, minyak terapi plus ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sarwo Andika Sarbini. Kali ini ada rumus, ada kunci untuk Anda dalam bernegosiasi supaya Anda lebih mudah saat meyakinkan orang lain, terutama kepada klien Anda, terutama untuk siapapun yang Anda ingin temui, terutama buat calon customer Anda, calon pembeli Anda. Nah, saya persembahkan ini khusus untuk Anda, maka simak sampai tuntas. Ada rumus 4S yang teman-teman mungkin biasa mendengar 3S doang, ya 3S saja. 3S ini mungkin kita sudah tahu ya, apa itu rumusnya? Senyum, salam, sapa. Ya, teman-teman udah tahu bahwa ketika Anda ingin ya menjumpai klien, menjumpai siapapun ya, terutama ketika Anda di atas panggung, maka senyum itu adalah satu hal yang sangat penting banget. Karena kenapa? 99% ketika kita senyum itu bisa memecahkan kebekuan, kalau kita sebut dengan ice breaking. Nah, ketika kita sudah tersenyum, itu akan membuat orang itu melihat kita dengan suatu hal yang positif ya terhadap diri kita. Ya, terutama kita karena ramah, karena kita senyumnya adalah senyum yang tepat. Saya katakan senyum yang tepat karena banyak senyum atau tata cara senyum yang masih banyak orang yang belum tahu. Senyum itu mesti simetris. Ya, saya ulangi, senyum itu mesti simetris. Simetris itu artinya seimbang kiri dan kanan, 1 cm sebelah kanan, 1 cm sebelah kiri. Lalu giginya yang ditampakkan adalah gigi atas, bukan gigi bawah. Kalau gigi bawah, apalagi kedua gigi, atas dan bawah, itu kayaknya kurang tepat lah. Apalagi teman-teman yang ingin tampil lebih elegan, maka tampilkan gigi atas saja. Kayak gini, coba senyum. Nah, ketika saya tersenyum, apakah Anda juga ikut tersenyum? Nah, itulah uniknya senyum, akan dibalas 99% oleh orang yang melihat kita. Jadi coba biasakan, coba tahan 7 detik. Ya, 7 detik aja. Kita mulai ya. Tahan 7 detik dimulai dari sekarang. Oke, pas, bagus. 7 detik ini untuk melatih kebiasaan, karena otot wajah kita ini perlu kita latih. Jadi tersenyum itu bagus banget ya. Ini untuk memecahkan kebekuan. Ini S yang pertama. Setelah itu Anda boleh mulai untuk menyapa atau memberikan salam. Jadi salam dan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Gimana kabarnya? Nah, ketika Anda menyapa seperti itu dan memberikan salam, 3S ini sudah menjadi sesuatu yang sederhana dan dasar dari setiap kita bernegosiasi atau berkomunikasi. Namun teman-teman semua, ada banyak yang belum tahu S yang keempat. S yang keempat ini adalah suatu rahasia yang sangat bagus banget. Entah itu Anda ngobrol langsung dengan sesama, dengan orang lain, ataupun menggunakan HP saat kita chatting. Nah, ternyata ini bisa digunakan saat Anda jualan online, apalagi ketika Anda bernegosiasi secara langsung. Nah, apa itu S yang keempat? S yang keempat ini adalah sebut nama. Coba diulangi apa? Betul, sebut nama. Ternyata ada satu keunikan tersendiri, satu rahasia tersendiri, ada bentuk psikologi yang lebih dekat antara kita dengan orang yang kita temani berbicara atau berkomunikasi. Apalagi Anda seorang public speaker yang ketika Anda di atas panggung dan ingin turun, ya, mendekati satu audiens, Anda tanyakan namanya, siapa namanya, Pak? Nah, kita tanyakan contoh namanya Andi. Kita tanya, Pak Andi gimana kabar? Nah, sehat ya Pak ya, Pak Andi ya? Oke, Masya Allah. Ketika Anda sambil menyebut nama, itu terjadi namanya personalisasi.
Ketika orang itu merasa dipersonalkan, apalagi kita menyebut nama dia di atas panggung, kita sebut-sebut namanya, ya, itu merasa bangga banget orang itu. Ya, bangga banget, senang sekali orang itu, dan secara otomatis orang itu akan menghilangkan mental blocknya kepada kita. Ini serius. Menyebut nama atau sebut nama ini, wow. Ini adalah satu rahasia tersendiri ketika public speaker tampil di atas panggung, di sebuah podium, di sebuah forum. Menyebut nama seseorang itu amazing. Apalagi ketika Anda tampil dan ada pejabat di sana, Anda tahu nama asli dari pejabat tersebut, Anda sebut namanya, wow, itu merasa terspesialkan banget orang tersebut. Terutama ketika Anda ingin melatih seseorang, ya, Anda menyebut namanya dan banyak orang di antara mereka itu, orang ini senang banget. Ini serius, ini salah satu juga rahasia saya menjadi seorang public speaker, menjadi trainer dan motivator. Itu saya sering mencari 1 atau 2, 3 orang dan saya selalu sebut nama orang tersebut di atas panggung. Nah, apalagi ketika Anda bernegosiasi dan berkomunikasi langsung dengan one on one, ya, 1 lawan 1 gitu. Anda sebut nama orang itu, dia merasa, oh kok dia cepat banget hafal nama saya. Itu satu hal yang akan terbesik di hati orang itu, merasa kebahagiaan dan sesuatu yang spesial di hati orang tersebut terhadap kita. Karena kenapa? Kita sampai hafal namanya dan sebut namanya. Ini serius. Terutama ketika kita saat chatting, saat jualan, ya. Saat kita jualan, kita menyebut namanya. Contoh, gimana kabar Pak Andi? Anda chat begitu, baru Anda kirim. Orang ini merasa bahwa, wow, dia ngechat saya secara khusus. Berarti ada sesuatu yang penting nih, karena nama saya disebut secara langsung, tidak umum. Contoh, gimana kabar Pak? Kalau gimana kabar Pak, orang itu belum merasa terspesialkan, terpersonalisasi. Maka teman-teman semua coba deh budayakan untuk menyebut nama, ya, menyebut nama saat Anda berkomunikasi, baik itu lewat chat maupun Anda secara langsung. Insya Allah kalau Anda sudah membiasakan ini, ya, Anda akan mudah banget untuk melakukan yang namanya proses closing. Closing ini adalah suatu tahapan terakhir di mana Anda ingin sekali orang itu mengambil keputusan pada saat Anda bernegosiasi atau sedang jualan kepada seseorang. Maka teman-teman semua, mudah-mudahan tips ini Anda bisa terapkan dalam setiap saat Anda berkomunikasi. Terutama Anda sebagai orang tua. Anda ingin berkomunikasi dengan anak Anda. Anda menyebut nama mereka, Hulwa, Hania, ya, saya sebut nama anak yang ketiga saya Hazim. Ya, itu ketika saya panggil satu persatu namanya, itu merasa dibanggakan anak kita itu, ya, terutama kepada orang-orang yang Anda ingin yakinkan supaya apa, dia mengambil keputusan. Ya, mungkin Anda sedang jualan sesuatu apa, Anda sedang bernegosiasi, maka sebut namanya. Mudah-mudahan ini bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke. Nah, kalau Anda ingin tips-tips yang lainnya terus seputar public speaking dan juga communication skills, Anda boleh lampirkan di kolom komentar. Dan kalau Anda menyukai video ini, silahkan Anda tekan tombol like dan jangan lupa untuk berlangganan, ya, dengan video-video saya. Anda boleh tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya ada notifikasi setiap ada video terbaru dari saya. Dan untuk Anda dapatkan seputar public speaking, sudah ada playlist yang saya sudah lampirkan di atas ini. Anda tinggal pencet aja dan Anda silakan nikmati video-video yang saya sudah berikan. Saya, karena di masa pandemi ini yang biasanya ngisi training public speaking untuk secara offline, kali ini saya akan sharing rutin insya Allah lewat video di YouTube. Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi manfaat untuk Anda dan untuk tim Anda mungkin, ya. Anda punya tim, ingin Anda majukan, dia punya kemampuan dalam skill komunikasi, Anda boleh sebarkan video ini kepada mereka. Saya Sarwandika Sarbini, sampai jumpa lagi di video-video lainnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.